백상무님한테 다 말하려고요. 그냥 집만 반납하면 될 수도 있고 고소를 당할 수도 있고. Akhirnya, Woju bisa menceritakan hidupnya kepada Mary, di mana dia pernah hidup sendiri setelah terabaikan oleh keluarganya yang mengira orang tuanya meninggal karena dirinya. Dia juga bercerita pernah datang ke rumah Mary saat liburan sekolah. Namun karena merasa bersalah, ia tidak berani bertemu dengan Mary. Mary berkata, hidupnya baik-baik saja bersama ibu dan saudarinya. Jika ia rindu dengan ayahnya, maka ia akan datang ke tempat ini karena di tempat ini Mary bisa melihat sebuah bintang yang bersinar paling terang. Dan menurutnya, bintang itu adalah ayahnya. Pada malam itu, mereka berdua pun melihat bintang bersama-sama. Sementara itu, Jin Gyong menangis sendirian. Tadi siang, Woju begitu kesal kepadanya karena ia menceritakan semuanya kepada Mary. Dan ia menganggap perasaan Woju hanyalah karena rasa kasihan. Menurutnya, semua orang tahu jika dirinya menyukai Woju. Namun hanya Woju yang abai dengan perasaannya. Pada saat itu, rupanya Baek Sang-hyun berlari di tempat itu. Ketika ia melihat Jin Gyong, ia pun mendekati Jin Gyong yang sedang duduk sendirian sambil menangis. Menurutnya, lebih baik Jin Gyong berlari bersamanya ketimbang duduk sendirian di tempat ini. Saran dari Baek Sang-hyun pun diikuti oleh Jin Gyong. Ia kemudian berlari sekuat tenaga dan melupakan rasa bersalahnya. Dirinya berkata kepada Baek Sang-hyun jika ia telah mengacau. Ia sudah tahu jika pria yang ia suka tengah menyukai wanita lain. Dan ia malah mencoba menghalang-halangi mereka seperti anak kecil. Malam itu, Woju tidur di rumah Mary. Ibu Mary mengecek apakah Woju sudah tidur atau tidak. Di sana, Woju berpura-pura sudah tidur karena sebenarnya ia sedang bersama Mary dan tidak ingin Mary jauh-jauh darinya. Pagi harinya saat sarapan, Ibu Mary berucap jika putrinya itu sudah menjadi janda karena dirinya. Zaman sekarang, anak muda jika menikah pasti tidak akan mendaftarkan pernikahannya. Jadi, ibunya berkata, Mary harus mendaftarkan pernikahannya dulu, baru ibunya mau membantu membelikan rumah. Tapi akibatnya, kini putrinya malah menjadi janda secepat itu. Jadi dia berharap Woju mau memperlakukan putrinya dengan baik. Cintai Mary seperti dirinya mencintai putrinya. Mary lantas berkata ibunya sudah berlebihan. Kenapa menceritakan hal ini kepada Woju? Rupanya, tadi malam Ibu Mary melihat mereka berdua berpelukan. Jadi ia pikir Mary dan Woju memiliki hubungan. Woju lalu tersenyum. Ia berkata jika dirinya adalah anak yatim piatu dan ia hanya hidup bersama neneknya. Jadi, Woju akan memastikan jika Mary tidak akan tertindas seperti sebelumnya dan Mary akan dicintai serta hidup dengan baik bersama dirinya. Setelah itu, bersama Mary dan ibunya, Woju mengunjungi makam ayah Mary. Ia datang untuk memperkenalkan dirinya dan juga meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada ayah Mary.
Ibu Mary bahkan berkata jika suaminya itu adalah penyelamat jodoh anak mereka di masa depan. Setelah mengunjungi makam ayahnya, Mary berkata kepada Woju jika ia ingin jujur kepada Baek Sang-hyun, ia akan melepaskan hadiah rumah mewah itu dan kemungkinan ia akan dituntut. Namun, Mary tetap berusaha keras akan melunasi semua hutang-hutangnya dan ia berharap Woju mau menunggunya. Karena sekarang ia memiliki Woju, jadi Mary ingin menjadi wanita yang bisa dibanggakan oleh kekasihnya. Woju kemudian memeluk Mary. Ia mengatakan apapun yang mereka lakukan, ia sudah bangga bisa memiliki Mary. Hari itu, Jang Han-gu akan pergi ke Amerika untuk melihat perkembangan perusahaan yang ada di sana. Padahal sebenarnya dia ingin mengunjungi selingkuhannya. Saat Ang-soo mengantarkan ayahnya itu ke bandara, Ang-soo berharap ayahnya bisa pulang sebelum ulang tahun pernikahan ayah dan ibunya. Ia berharap ayahnya pulang membawakan hadiah untuk ibunya. Di sana, Jang Han-gu tidak terlalu memperhatikan apa kata putranya. Ia hanya fokus pada pesan yang ia kirim ke selingkuhannya. Dan sepertinya Ang-soo sadar akan hal itu. 그러니까 너무 오래 계시지 말고. Saat sampai ke Seoul, Woju mengajak Mary ke sebuah toko properti, di mana ia berencana untuk merenovasi toko sayur milik ibu Mary. Namun, Woju serta Mary tidak mengetahui jika di sana juga ada kakak dan ibu mantan tunangan Mary yang juga bernama Woju. Mereka berdua kemudian menghubungi Woju yang masih di rumah sakit. Ia memberitahukan jangan-jangan Mary dan pria tersebut memiliki hubungan khusus. Woju, mantan tunangan Mary itu lantas tidak terima. Ia kemudian mencari tahu tentang pria yang selalu bersama Mary itu. Dari teman Mary, Woju tahu pria itu adalah kepala tim di perusahaan kuliner Korea. Saat keluar dari rumah sakit, Woju membuat tuntutan agar kepala tim yang bekerja di sana bisa dipecat. Namun ia terkejut ketika ia mendengar dari karyawan yang ada di sana jika Kim Woju adalah cucu pemilik perusahaan tersebut dan digadang-gadang akan menjadi penerusnya. Mantan tunangan Mary itu pun langsung berkecil hati karena jelas ia sudah kalah mau bersaing dengan cucu pemilik perusahaan kuliner terkenal. Singkatnya, Nenek Woju ingin mengajak tim pemasaran termasuk Mary yang dipimpin oleh cucunya makan di rumahnya karena mereka semua sudah bekerja keras. Di sana, selain membicarakan tentang pekerjaan, Nenek Woju juga memberikan nasihat jika ia tidak suka dengan orang yang suka berbohong. Mary dan Woju merasa tersindir. Dan di sana, Mary jadi semakin gugup. Saat hendak pulang, rupanya Jin Kyung datang. Rekan-rekan Mary menganggap dokter muda yang cantik itu adalah calon istri kepala tim mereka. Dan Mary semakin minder dibuatnya. Kedatangan Jin Kyung seperti biasa ingin memeriksa kesehatan Nenek Woju. Nenek Woju bertanya bagaimana perkembangan hubungan Jin Kyung dan juga cucunya. Jin Kyung lalu berkata, sepertinya rasa sukanya kepada Woju hanya sebatas rasa suka kepada kakak saja. Hari itu, mantan tunangan Mary, Woju baru saja mencairkan asuransi kesehatannya dan nilainya cukup banyak. Ia pun ingat jika Mary juga pernah mendaftarkan asuransi untuknya. Tapi saat menghubungi pihak asuransi, rupanya penerima polis adalah Mary sendiri. Kecuali
Pihak suami menyerahkan bukti, yaitu akta perkawinan, jika ia mau mengganti penerima polisnya. 지가 돈 낸다고 지가 받는 걸로 해놨구만. Sementara Woju menghubungi Mary karena ia takut kekasihnya itu berkecil hati setelah pertemuannya dengan neneknya tadi siang. Woju berkata ia akan mampir ke rumah Mary. Mary kemudian bersiap-siap. Ia bahkan mengganti bajunya dengan cantik. Bel pintu rumahnya pun berbunyi. Mary terkejut karena ia pikir Woju bisa datang secepat itu. Tapi saat pintu dibuka, bukan Woju kekasihnya yang datang, tapi Woju mantan tunangannya. Di sana, mantan tunangan Mary itu bertanya, apakah Mary menikmati sandiwara palsunya dengan berpura-pura menjadi pasangan suami istri. 그동안 재밌었냐? 신혼부부 생활.